Ada sebuah damai dan rasa aman di dalam hati saya ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, bahwa kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Secara jasmani, hidup kita selesai di bumi, tapi kita akan tetap hidup bersama dengan Bapa di dalam kekekalan nanti. Saya percaya bahwa di dalam masa-masa COVID-19 pasti banyak yang mengalami kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, yang hari ini sudah pergi. Tapi dengar baik, bahwa mereka yang percaya kepada Kristus tidak mengalami kematian, tapi mereka telah berada bersama dengan Bapa di sorga, menikmati kehidupan kekal yang jauh lebih baik daripada kehidupan di bumi. Pasti ada beberapa orang yang menjadi lemah ketika kehilangan orang yang dikasihinya. Tapi dengar baik, ketika Tuhan memanggil orang-orang yang dikasihinya, hidup mereka selesai di bumi ini. Tahukah Anda bahwa berakhirnya hidup mereka di dunia tidak memisahkan mereka dari kasih Allah? Bapa tetap baik. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, baik maut maupun hidup, bahkan apapun juga, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan, Anda tidak akan menyerah, dan Anda akan tetap kuat dan mengucap syukur dalam segala hal. Baik buruknya keadaan kita, kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita akan tetap mengucap syukur kepada Dia. Kita tidak hanya bersyukur saat kita senang, tapi kita pasti bersyukur dalam setiap keadaan. Kalau Anda adalah orang percaya, percayalah bahwa Tuhan ikut terlibat dalam duniamu. Pertanyaan saya hari ini, apakah Anda mengasihi Tuhan? Karena janji firman Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya dalam keadaan baik maupun buruk. Bagi mereka yang mengasihi Dia, terutama bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Yakini dalam keadaan apapun, Tuhan pasti punya rencana. Kalau Anda yakin hidupmu berkenan kepada Bapa, percayalah bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doamu. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Kalau Anda punya hubungan yang baik sama Tuhan, harusnya Anda yakin Tuhan menyertai. Seberapa yakin Anda akan kuasa Tuhan? Banyak kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kenyataannya kita masih mengeluh, kita masih takut. Mari jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan terlalu besar. Jangan jadi lemah dengan keadaanmu. Percayalah bahwa Dia setia dan Dia selalu setia. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu Tuhan. Sepanjang minggu ini terima kasih buat keluarga kami yang sehat. Terima kasih buat makanan di meja kami. Terima kasih kalau kami boleh hidup nyaman. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Bapak, sebentar firman-Mu dibagikan biar kiranya hikmat dan wahyu boleh menolong kami. Supaya kami boleh memahami firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Biar setiap iman kami boleh dibangkitkan oleh pendengaran akan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu Tuhan, sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang keyakinan iman. Di dalam Yohanes 11 ayat ke-25 dikatakan begini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ayat ke-27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Luar biasa sekali ayat ini. Yesus memberikan keyakinan kepada kita, orang percaya. Orang-orang yang percaya bahwa Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bahwa bagi kita orang percaya, kita tidak akan mengalami kematian. Bagi kita yang hidup maupun bagi mereka yang telah mati di dalam Kristus, kita semua tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Apakah mungkin kita hidup selama-lamanya? Arti firman Tuhan adalah begini. Bila satu hari nanti hidup kita di bumi telah berakhir, kita tidak akan mengalami kematian. Kita akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Bapa dalam kerajaannya yang kekal. Ada sebuah damai dan rasa aman di dalam hati saya ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, bahwa kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Secara jasmani, hidup kita selesai di bumi, tapi kita akan tetap hidup bersama dengan Bapa di dalam kekekalan nanti. Saya percaya bahwa di dalam masa-masa COVID-19 pasti banyak yang mengalami kehilangan
orang-orang yang Anda kasihi, yang hari ini sudah pergi. Tapi dengar baik, bahwa mereka yang percaya kepada Kristus tidak mengalami kematian, tapi mereka telah berada bersama dengan Bapa di sorga, menikmati kehidupan kekal yang jauh lebih baik daripada kehidupan di bumi. Tahukah Anda bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya tahu pasti ada beberapa orang yang menjadi lemah ketika kehilangan orang yang dikasihinya. Tapi dengar baik, ketika Tuhan memanggil orang-orang yang dikasihinya, hidup mereka selesai di bumi ini. Tahukah Anda bahwa berakhirnya hidup mereka di dunia tidak memisahkan mereka dari kasih Allah? Bapa tetap baik. Firman Tuhan bahkan berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, baik maut maupun hidup, bahkan apapun juga, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Orang-orang percaya, saya yakin apapun yang Anda hadapi hari ini, kalau Anda sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan, Anda tidak akan menyerah, dan Anda akan tetap kuat, dan mengucap syukur dalam segala hal. Baik buruknya keadaan kita, kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita akan tetap mengucap syukur kepada Dia. Kita tidak hanya bersyukur saat kita senang, tapi kita pasti bersyukur dalam setiap keadaan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang sungguh-sungguh mempercayai Allah akan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi, kita akan bersyukur. Tahukah Anda ada kuasa dalam ucapan syukur? Yesus setiap kali melakukan mujizat. Mari baca firman Tuhan. Sebelum mujizat terjadi, Yesus selalu mengawalinya dengan ucapan syukur. Ayub mengajarkan kita di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Di dalam doanya, Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapakah Ayub dan dalam keadaan apakah dia mengatakan doa ini? Ayub berada dalam kondisi yang sangat tidak baik. Jauh dari beruntung, jauh dari rasa nyaman. Dia kehilangan anak-anak yang dikasihinya. Dia ditinggalkan oleh istrinya. Ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Dia kehilangan hartanya. Saya yakin pencobaan hidup yang terberat adalah ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan kehilangan seluruh harta kita. Saya sangat sayang kepada anak-anak saya. Bagi saya, lebih baik hidup sederhana, yang penting anak-anak saya sehat. Dan saya mau beritahu, dalam keadaan yang sangat terpuruk, Ayub mengalami Tuhan. Dan Ayub dapat berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bukankah Dia Tuhan yang besar? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakitmu. Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Percayalah baik buruknya keadaanmu. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Mari belajar mengucap syukur karena kita percaya apabila Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan itu selalu ikut terlibat dalam apa saja yang kita kerjakan. Tuhan terlibat dalam dunia kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari miliki iman. Kalau Anda adalah orang percaya, percayalah bahwa Tuhan ikut terlibat dalam duniamu. Pertanyaan saya hari ini, apakah Anda mengasihi Tuhan? Karena janji firman Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya dalam keadaan baik maupun buruk. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Terutama bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Yakini dalam keadaan apapun, Tuhan pasti punya rencana. Mari belajar dari Yusuf. Di dalam Kejadian 50 ayat ke-20, Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya. Yusuf berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mungkin keadaan kita hari ini gak enak. Tapi percayalah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan hanya kebaikan bagi hidupmu. Mari bersyukurlah. Apakah kita gak boleh mengeluh, Bu Heni? Boleh. Tapi dengar baik. Sungut-sungutmu adalah doa. Apapun yang keluar dari mulut kita, didengar oleh Tuhan. Jangan sampai sungut-sungut kita membuat kita gagal masuk dalam rencana Allah. Biarlah apa yang dialami bangsa Israel di padang gurun. Karena sungut-sungut mereka, ribuan orang mati di padang gurun. Jangan sampai karena sungut-sungut kita kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apapun keadaanmu hari ini, saya ingin mengingatkan setiap kita, mari tetap belajar mengucap syukur. Ketika COVID datang, saya dan Jojo tidak bisa pelayanan. Kami terus mengucap syukur sama Tuhan. Ketika keadaan terjepit dan semua serba sedikit. Saya ingin berikan kesaksian. Anak saya yang kembar, Chloe dan Zoe, harus masuk ke sebuah akademi. Mereka tidak menyelesaikan SMA mereka, tapi mereka masuk untuk mengambil advance diploma yang akan menolong mereka untuk melanjutkan kuliah mereka ke Australia. Sebelum COVID, kami menyepakati akan menyekolahkan mereka di salah satu sekolah ini. Biayanya tidak sedikit karena kuliah selama 2 tahun untuk advance diploma ini harus dibayar di muka. Dan bayarnya harus dalam US dollar. Kami percaya Tuhan mau kami berikan yang terbaik buat anak kami. Karena tidak ada pilihan. Kalau mereka harus kembali ke Australia untuk kuliah, sekolah inilah yang bisa menolong mereka untuk melanjutkan ke sana. Sehingga kami mendaftarkan mereka dan apa yang terjadi? Tiba-tiba COVID datang. Pihak sekolah memberikan keringanan untuk kami membayar biaya sekolah anak kami yang 2 tahun di muka ini dengan cicilan. 12 kali cicilan dalam 1 tahun. Kami pikir kalau kami pelayanan berdua ya pasti cukup lah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba COVID datang. Pelayanan kami semua dibatalkan. Sementara itulah income kami. Kami tidak berdaya. Tapi kami belajar mengucap syukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ada orang yang baru pertama kali ketemu saya. Baru hanya 1 kali. Tiba-tiba telepon ke saya, enggak tahu dapat nomor dari mana. Dan beliau menanyakan, apa yang Ibu Heni butuhkan? Saya bilang, Bapak bantu Tangan Pengharapan aja, saya enggak enak. Enggak. Berikan saya nomor rekening, karena Tuhan taruh di hati saya untuk bantu orang di belakang Tangan Pengharapan, yaitu Ibu dan Pak Jojo. Lalu saya berikan nomor rekening saya juga berikan nomor rekening Yayasan Tangan Pengharapan. Dan luar biasanya, di luar dugaan saya, besok paginya beliau mentransfer uang persis sejumlah yang saya harus bayarkan untuk uang sekolah anak-anak saya selama 2 tahun di muka. Mujizat kami alami. Tuhan kita luar biasa.
kuasa ucapan syukur itu luar biasa. Kami bersyukur hari ini karena kami mengalami. Kalau Anda yakin, kalau Anda percaya kepada Tuhan, dan Anda yakin akan perkenanan Tuhan dalam hidupmu, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Hubungan yang baik akan memberikan kepercayaan diri. Anak saya percaya, saya pasti sanggup menyekolahkan mereka. Karena apa? Karena mereka tahu saya sayang sama mereka. Mereka tahu bahwa papa mamanya akan mengusahakan yang terbaik untuk mereka. Hubungan yang baik akan membuat kita punya keyakinan. Anak-anak saya gak perlu ragu untuk minta makan, minta apapun sama orang tuanya. Karena mereka tahu kami sangat menyayangi mereka. Dalam pergumulan hidup kita, mari introspeksi keberadaan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita punya hubungan yang baik? Karena kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita pasti percaya bahwa Tuhan pasti berkenan kepada hidup kita dan menjawab doa kita. Yohanes 11 ayat 42, Yesus berkata, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Yesus dengan satu keyakinan bicara sama Bapa bahwa dia berkata, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku." Pertanyaan saya begini, doamu yang tidak dijawab, pengharapan-pengharapanmu yang belum sampai. Pertanyaan saya cuma satu, yakinkah engkau akan perkenanan Bapa dalam hidupmu? Kalau Anda yakin hidupmu berkenan kepada Bapa, percayalah bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doamu. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Saya yakin bahwa orang yang baik-baik dengan Tuhan akan yakin bahwa Tuhan selalu mendengar doanya. Seringkali yang membuat kita nggak yakin Tuhan dengar doa kita adalah karena kita tidak sedang baik-baik saja sama Tuhan. Kita jauh sama Tuhan. Saya pernah ngalami. Ketika saya mulai jauh sama Tuhan dan saya butuh pertolongan Tuhan, saya bilang sama Tuhan gini, "Tuhan, buktikanlah kalau engkau masih menyertai aku." Karena kita nggak yakin apakah Tuhan masih menyertai kita. Tapi kalau Anda punya hubungan yang baik sama Tuhan, harusnya Anda yakin Tuhan menyertai. Tanda kita mulai tidak percaya, tidak yakin sama Tuhan, itu sebenarnya berangkat dari hubungan yang mulai tidak baik sama Tuhan. Mungkin kita sudah mulai jauh sama Tuhan, udah mulai jarang doa, jarang baca firman. Mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Ketika kita menghadapi pergumulan, itu waktu yang tepat untuk kita sadar kita nggak cari Tuhan saat butuh aja. Kalau hubungan itu baik, kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti dengar kita. Kita hanya perlu memastikan hidup kita berkenan sama Tuhan. Saya ingin agar setiap kita belajar untuk tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Ada seorang wanita yang pendarahan dalam firman Tuhan di Matius 9 ayat 21. Dikatakan begini, dia bilang, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Iman wanita yang luar biasa ini bukan karena dia percaya akan kuasa jubah Yesus. Tapi wanita ini begitu mempercayai kuasa yang Yesus miliki sampai asal dipegang jubahnya saja kuasanya mengalir. Kepercayaan yang begitu besar. Bahkan Yesus kagum pada iman seorang perwira. Ketika dia bertemu dengan perwira ini, Yesus sampai berkata dalam Lukas 7 ayat yang 9 dikatakan,
Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kenapa Yesus begitu kagum sama perwira ini? Karena perwira ini bilang sama Yesus gini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya belajar bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya sama kuasa Tuhan, doanya gak perlu panjang. Gak perlu mikir ribet-ribet. Gimana sih caranya supaya Tuhan dengar saya? Kalau kita sungguh-sungguh yakin akan kuasa Tuhan. Saya cuma pernah bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkenan menolong aku, terlalu mudah bagimu. Seberapa yakin Anda akan kuasa Tuhan? Banyak kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kenyataannya kita masih mengeluh. Kita masih takut. Mari jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Karena Tuhan terlalu besar. Memasuki tahun 2020 ini, saya mengalami kemurahan Tuhan yang terlalu luar biasa untuk diucapkan. Terlalu banyak yang saya bisa ceritakan. Saya mau kasih tahu, lebih dari semua yang kita butuhkan dalam hidup ini, kita butuh Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya selalu belajar gak ngandelin manusia. Saya juga gak berani mengandalkan diri sendiri. Saya hanya belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sanggup lakukan segala sesuatu, yang tidak ada mustahil bagi Dia. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 11:40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya pegang ayat ini. Dikatakan jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Seberapa percaya Anda kepada Dia? Saya terlalu yakin bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita, apapun pergumulanmu. Saya yakin masa-masa ini adalah masa yang sulit buat kita semua, bukan hanya buat kami saja. Kalau sekedar untuk makan minum kami sekeluarga, lebih dari cukup Tuhan pelihara. Tapi saya dan Jojo harus memikirkan bagaimana kami bisa tetap menggaji 150 staf dan guru-guru di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya kami bisa terus menolong 5.000 anak di Indonesia, baik dalam makanan bergizi dan juga pendidikan cuma-cuma. Saat ini ada 5 sekolah berasrama yang sedang progres dibangun. Saya hanya bisa terpana melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa yang menolong kami melewati masa sulit. Jangan pernah ragu akan kuasanya. Karena kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Di penutup khotbah saya ingin bilang begini, bagi Anda yang sakit, dengar khotbah ini. Kita baca ayat ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Apapun keadaan yang sedang kau alami hari ini, kalau ada di antara saudara yang sakit, mari naikkan doamu di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu kepadanya. Yakini tidak ada kematian bagi mereka yang percaya kepada Dia. Katakan dengan iman ayat ini, bahwa penyakitku tidak akan membawa kematian. Tapi oleh penyakitku, anak Allah akan dimuliakan. Jangan jadi lemah dengan keadaanmu. Percayalah bahwa Dia setia dan Dia selalu setia. Saya berdoa, Anda akan mengalami mujizatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih. Di tengah masa sulit kami lihat kemurahan demi kemurahan Tuhan. Mengikuti kami dan mengejar kami Tuhan. Terima kasih.
buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang terus menyertai kami. Terima kasih kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat saudara-saudariku yang mungkin dalam terbaring sakit hari ini. Berdoa agar bilur-bilur kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Aku berdoa Tuhan di tempat tidur mereka, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Ada kekuatan anugerah-Mu yang menolong mereka melewati semuanya. Di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa untuk setiap pengusaha yang saat ini mungkin sedang tertekan karena harus membayar begitu banyak gaji karyawan. Menanggung biaya operasional perusahaan mereka yang tidak sedikit. Hamba mohonkan anugerah-Mu menolong mereka. Mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Bisnis apa yang harus mereka bangun? Tuhan, tolong campur tangan-Mu dalam setiap usaha anak-anak-Mu. Juga mereka yang bekerja dan mereka membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan, pertemukan mereka dengan tempat pekerjaan yang terbaik. Tuhan, sediakan pekerjaan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa campur tangan-Mu Tuhan, buat hidup setiap mereka. Mereka yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga. Tuhan, hamba mohonkan pemulihan yang daripada-Mu. Tuhan, tolong supaya rumah tangga boleh dipulihkan. Hubungan ayah, ibu, anak semua dipulihkan Tuhan. Berdoa Tuhan agar kami semua boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam keluarga kami masing-masing. Kasih-Mu yang memampukan kami mengampuni, kasih-Mu yang memampukan kami untuk saling menerima satu sama lain. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, aku berdoa untuk setiap pergumulan mereka. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya Francisca, saya sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya salah satu siswa saya di SD Hiliwuku, namanya Eki. Jarak rumahnya ke sekolah sekitar 7 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.